Shalom, damai di hati, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Kembali kita dalam renungan bacaan Gemim di sepanjang minggu berjalan. Kali ini mulai dari tanggal 16 sampai 22 Mei 2021. Dan pembacaan kita terdapat dalam Perjanjian Baru di kitab Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 14. Kita akan membaca dan merenungkannya. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami begitu merindukan hadirat-Mu, dan kami bersyukur saat ini punya kesempatan lagi ada di hadirat-Mu yang kudus, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami semua diberikan hikmat dari Tuhan, Roh Kudus menolong kami supaya kami memahami firman, terlebih melakukannya dalam ketaatan. Hamba hanyalah alat-Mu, penuh kelemahan dan keterbatasan. Tapi biarlah Engkau memakai hamba boleh menjadi berkat dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Kita akan membaca bacaan kita di saat ini dalam perikop anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahta-Mu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Mu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara yang diberkati Tuhan, melalui bacaan Alkitab di saat ini, tema mingguan kita adalah tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran. Berangkat dari tema ini, arti kata tongkat kerajaan kita dapati dalam kamus Alkitab menunjuk pada sebuah tongkat pendek yang dipegang raja sebagai tanda kekuasaannya. Kita ingat kisah dalam kitab Ester tentang sebuah ketetapan yang sudah diketahui seluruh daerah kerajaan bahwa orang yang menghadap raja tanpa dipanggil raja haruslah dihukum mati. Hanya kepada orang yang raja berkenan mengulurkan tongkat emasnya lah yang akan tetap hidup dan bisa berbicara kepada raja. Sehingga kita mendapati dari tema ini menunjukkan tentang kekuasaan Tuhan dalam kerajaannya adalah kuasa yang penuh kebenaran. Saudara, berangkat dari konteks bacaan kita dalam kitab Ibrani, kita bisa mendapati bahwa kitab ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi dan sementara menghadapi tekanan terus-menerus karena iman kepada Yesus Kristus, sehingga penulis memahami bahwa mereka bisa kemudian menyerah terhadap tekanan dan meninggalkan Yesus. Karena itu melalui suratnya ini penulis berusaha mendorong mereka supaya tetap percaya dan jangan meninggalkan Yesus Kristus. Karena itu penulis meneguhkan iman mereka dengan menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu patut diimani sebagai Tuhan. Karena Yesus adalah penyataan Allah yang sempurna.
Saudara, bacaan kita di saat ini secara khusus terdapat di pasal 1 ayat 5-14 yang masuk dalam kesatuan mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 18 yang merupakan bagian pendahuluan dari kitab ini dan menunjukkan bahwa Kristus adalah penyataan Allah yang sempurna dan bahwa Kristus lebih tinggi dari malaikat. Saudara, bagi orang Yahudi, sosok malaikat itu sangat dikenal dan dihormati, bahkan ditakuti. Karena ada begitu banyak kisah dalam Perjanjian Lama yang menampilkan peranan malaikat sebagai utusan Allah. Kita ingat, mulai dari kisah malaikat yang diutus untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya dan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Kemudian dalam kisah Keluaran di Laut Teberau, malaikat Tuhan berjalan di depan umat Israel dan di belakang mereka, bersamaan dengan tiang awan yang memagari mereka dari tentara orang Mesir. Dan masih banyak lagi kisah tentang malaikat yang diketahui oleh orang Israel dalam Perjanjian Lama. Bahkan dalam Perjanjian Baru juga kita akan mendapati banyak peranan malaikat sebagai utusan Allah. Meskipun begitu, dalam bacaan kita, penulis menyatakan bahwa sebaik-baiknya malaikat yang dipandang oleh orang Yahudi berkuasa, ajaib, dan bisa menolong, tetapi ada pribadi yang mulai dari ayat 4 sebelum masuk bacaan kita sudah ditekankan bahwa ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, bahkan namanya jauh lebih indah daripada nama malaikat-malaikat. Ya, dialah Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus jauh lebih tinggi dan namanya jauh lebih indah dari malaikat-malaikat? Karena di ayat 5 tertulis Allah berbicara dengan sebuah pernyataan atau sebuah pengumuman. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saudara, pernyataan ini tidak pernah kita dapati dalam Alkitab diberikan Allah kepada malaikat-malaikat, tetapi pernah Allah katakan kepada Yesus Kristus. Kita ingat kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Pada saat itu setelah Yesus dibaptis, langit terbuka dan roh Allah berupa burung merpati turun ke atasnya dan terdengar suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan kita tahu bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah. Bahkan Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Karena itu di ayat 6 Allah berkata kepada malaikat-malaikat bahwa mereka harus menyembah Yesus. Ayat 7 dan 8 kembali menyoroti perbedaan kuasa malaikat-malaikat, pelayan-pelayan Allah dengan kuasa Yesus Kristus, yakni Allah memberi kuasa kepada para malaikat seperti dahsyatnya badai dan kepada pelayan-pelayannya seperti nyala api, karena mereka diutus Allah yang penuh kuasa. Tetapi kekuasaan mereka sebatas pada perintah Allah, juga Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana Yesus pernah menghardik badai di Danau Galilea dan mengenai nyala api. Kita ingat peristiwa turunnya Roh Kudus berupa lidah-lidah seperti nyala api. Sebagai simbol Roh Kudus yang kemudian menyertai pengikut Kristus, mengabarkan Injil keluar Yerusalem sehingga Injil boleh sampai kepada kita di saat ini, awal lahirnya gereja Tuhan. Jadi kuasa malaikat maupun pelayan Tuhan tidak lepas dari kuasa Yesus. Karena kuasa Yesus sebagai anak Allah beroleh kedudukan di atas tahta yang tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ini menggambarkan pemerintahan Kristus sebagai Raja abadi yang pada akhirnya akan memegang tongkat kekuasaan dalam kerajaan sorga. Ayat 9 menggambarkan bagaimana karakter sang raja dalam pemerintahannya, yakni ia mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sehingga Allah mengurapi sang raja sebagai tanda kesukaan atau bentuk penghormatan. Ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh adalah Raja Agung
yang tiada bandingannya. Bagian ini mengingatkan kita pada Raja Agung yang dikenal orang Yahudi, yakni Raja Salomo. Kita tahu Tuhan pernah berjanji kepada ayahnya Daud bahwa Tuhan akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anak bapa, dan Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Tetapi kita juga tahu bahwa akhirnya Salomo jatuh dalam dosa dan kerajaannya pun berakhir. Maka hanya Yesus Kristuslah satu-satunya yang adalah anak Allah yang tidak pernah berdosa. Bahkan kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Ayat 10-12 menggambarkan kuasa Yesus terhadap alam semesta. Yesus digambarkan sebagai pencipta karena ia telah ada sejak awal penciptaan langit dan bumi. Karena itu jika langit dan bumi sebagai ciptaan pasti akan binasa, tetapi Yesus sang pencipta akan tetap kekal selama-lamanya. Akhirnya ayat 13 dan 14 menegaskan lagi tentang kelebihan Yesus dari malaikat, yakni dalam hal kedudukan. Malaikat tidak mendapat kedudukan di sebelah kanan Allah, tetapi Yesus mendapat kedudukan di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan bagi orang Yahudi adalah sebuah simbol kekuasaan, kehormatan, kekuatan, bahkan kemuliaan. Menariknya saudara, hal ini bahkan sudah diwahyukan kepada Daud ratusan tahun sebelum Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Yang bisa kita baca dalam Mazmur Daud di Mazmur 110 ayat 1. Tertulis begini Mazmur Daud, "Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi jelas bahwa Yesus adalah Allah dan Raja yang memegang tongkat kekuasaan dalam pemerintahannya yang adil dan benar. Sedangkan malaikat adalah roh-roh yang melayani Tuhan di sorga tetapi juga diutus ke bumi untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan yang hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, melalui bacaan ini ada beberapa hal yang bisa kita terima untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, karena iman kepada Yesus Kristus, kita beroleh pertolongan dan perlindungan ilahi. Saudara, dalam bacaan ini tentu kita bisa melihat betapa Yesus Kristus itu begitu jauh lebih tinggi dan namanya jauh lebih indah dari para malaikat. Dan di akhir bacaan kita ternyata para malaikat ini diutus Tuhan Yesus untuk melayani kita semua, orang-orang yang Tuhan beri keselamatan. Karena itu bersyukurlah karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita sudah beriman kepada Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus. Karena itu berarti selama kita di dunia ini, kita disertai Tuhan, baik oleh peranan Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal, yakni sejak turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta di Yerusalem itu, kita semua yang telah percaya Yesus pasti disertai Roh Kudus. Dan bersyukurlah karena sebagai orang-orang yang beroleh keselamatan, ada malaikat-malaikat Tuhan yang melayani kita. Luar biasa ya saudara, mengetahui hal ini. Meski kita tidak melihat Roh Kudus, tetapi kita pasti bisa merasakan manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saat kita takut, Ia beri keberanian. Saat kita bimbang, Ia beri kepastian. Saat kita lemah, Ia kuatkan. Bahkan saat kita jatuh, Ia mengangkat kita. Dan meski kita tidak bisa melihat malaikat secara kasat mata, tetapi kita percaya ada saat-saat tertentu saudara mungkin pernah mengalami suatu kejadian yang seharusnya bahaya, tetapi kita boleh melaluinya secara ajaib. Tetapi saya tekankan, yang akan mengalami pertolongan dan perlindungan secara ilahi seperti ini, sekali lagi hanyalah mereka yang telah dipilih Tuhan untuk beroleh keselamatan. Bahkan
Roh Kudus ataupun malaikat bisa menegur kita jika mulai menyimpang dari jalan keselamatan, hanya untuk membawa kita kembali di jalan kebenaran. Karena itu, pertahankanlah iman percaya kepada Yesus Kristus yang memegang tongkat kekuasaan kekal, yang menjaga kita dalam Roh Kudus dan para malaikatnya, hingga kita bersama Yesus dalam kerajaannya. Yang kedua, berharaplah pada Yesus dalam kerajaannya yang penuh keadilan dan kebenaran. Saudara, sebagaimana penulis Ibrani hendak meneguhkan iman orang Kristen Yahudi yang sementara tertekan di dalam kerajaan Romawi, bacaan ini pun hendaknya meneguhkan iman kita orang Kristen di masa kini, gereja Tuhan, agar tetap bertahan dalam iman Kristen. Kendati pun tekanan karena iman selalu datang dalam hidup ini. Kalau kita yang ada di tanah Minahasa mungkin tidak terlalu merasakan apa itu tekanan iman, karena kita bebas dalam menyatakan iman Kristen di tanah ini. Tetapi saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat di mana kekristenan minoritas, yang untuk beribadah saja harus sembunyi-sembunyi, penuh kekhawatiran, harus mendapat ancaman dan sebagainya. Tentu hal ini benar-benar dirasakan oleh mereka. Tetapi bacaan ini meneguhkan kita bahwa berharaplah kepada Yesus yang adalah Raja kekal. Karena tidak ada raja di dalam dunia ini yang memerintah secara abadi. Semua raja di dalam dunia ini ada masa berakhir kekuasaannya. Bahkan Raja Seagung Salomo pun kita tahu gagal pada akhirnya. Apalagi Kekaisaran Roma. Sekarang tinggallah puing-puing yang jadi tempat bersejarah. Tetapi harapan kita adalah kerajaan Yesus Kristus yang akan datang. Sebagaimana selalu kita pinta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Mari arahkanlah mata hati kita pada pemerintahan Kristus dalam kerajaan kekalnya. Bahwa kita di dalam dunia hanya sementara. Apapun bentuk pemerintahan dunia yang sedang kita jalani, ingatlah kita adalah warga kerajaan Allah. Di dunia ini kita hanya sementara. Sehingga jika di dalam dunia ada praktek kepemimpinan yang fasik, yang tidak adil dan yang berlaku jahat, tetaplah berlaku sebagai anak-anak Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, apalagi meninggalkan iman Kristen hanya karena penganiayaan, ketidakadilan dan kefasikan di sekeliling kita. Percayalah Tuhan Yesus memegang tongkat kekuasaan yang penuh kebenaran dan Ia membenci kefasikan. Doakan para pemimpin kita agar sungguh menjadi hamba Kristus, agar kuasa Kristus yang menguasai para pemimpin kita, baik di pemerintahan maupun di gereja, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di mana mereka mengabdi sebagai pemimpin. Yang ketiga, jadilah pelayan-pelayan Kristus seperti nyala api. Saudara, menjelang momen pemilihan pelayan khusus, bacaan ini pun menampilkan salah satu kriteria pelayan Tuhan, yakni di ayat 7b, pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Saudara, api berkekuatan dinamis. Ia bisa menerangi bila dinyalakan di sebuah lilin. Ia bisa menghangatkan bila dinyalakan di tugu perapian. Tetapi ia pun bisa membakar satu hutan belantara. Maka jadilah pelayan Tuhan yang berprinsip dalam melayani jemaat, pelayan yang menerangi umat dalam kegelapan agar tidak tersesat atau terhilang, pelayan yang menghangatkan orang yang kita layani lewat pelayanan kasih, tapi juga berhadapan dengan penyimpangan dalam gereja, kefasikan, ketidakadilan atau penyesatan. Jadilah pelayan Tuhan yang berapi-api, membersihkan bahkan menghanguskan segala praktek kefasikan itu. Dengan penuh keberanian menegur,
bahkan menentang praktek kefasikan dalam gereja. Jadilah pelayan yang memimpin, mengarahkan jemaat pada tongkat kebenaran Tuhan, agar melalui pelayanan kita, gereja Tuhan semakin merasakan tanda-tanda kerajaan Allah, yakni kehidupan yang penuh kasih, damai sejahtera, keadilan, dan kebenaran. Ingat perkataan Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 8-13 yang memperlihatkan kepada kita tentang pemerintahan Kristus, di mana kita akan berada bahkan ikut memerintah bersama Kristus jika kita bertekun. Karena itu, latihanlah dalam kepemimpinanmu mulai sekarang ini, baik memimpin dalam keluarga masing-masing, di tempat bekerja, di jemaat, dan di masyarakat. Memimpinlah dengan tongkat kerajaan Tuhan, yakni tongkat kebenaran. Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara. Jika Anda masih diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.